Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, mahasiswa semester 4 Program Studi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka dengan NIM 0452941181. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat diagram ERD atau Entity Relationship Diagram. Video ini saya buat sebagai penunjang tugas 1 pada mata kuliah Basis Data dengan tutornya adalah Bapak Iki Yasdomi, Eskom Mkom. Baik, langsung saja kita masuk ke materi soal tugasnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke materi tugasnya, yaitu membuat ERD. Kita langsung ke soalnya. Nah, di sini soalnya, Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 081 123 123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Kemudian kita masuk tugasnya. Berdasarkan kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD yang memuat semua entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada, mengikuti tahapan atau langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan. Kita langsung ke jawaban pertama. Nah, di sini tahapan pembuatan ERD. Sebelum membuat ERD, kita harus menentukan yang pertama yaitu entity atau entitas. Nah, yang kedua kita harus menentukan atribut. Yang ketiga kita harus mengidentifikasi himpunan relasi. Nah, yang keempat kita harus menentukan derajat relasi atau kardinalitas. Nah, yang pertama kita harus menetapkan entity atau entitas. Entitas adalah objek utama yang akan dimodelkan dalam basis data. Entitas dapat berupa orang, tempat, benda, atau konsep. Nah, dari kasus sebelumnya, saya sudah mengidentifikasikan 4 entitas, yaitu yang pertama customer, yang kedua rental, ketiga sewa mobil atau penyewaan, dan yang keempat mobil. Nah, yang kedua menentukan atribut. Atribut adalah properti atau karakteristik yang mendeskripsikan setiap entitas. Nah, dari entitas sebelumnya terdapat beberapa key atau kunci. Ini dari yang pertama, atribut dari entitas customer adalah nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian dari entitas rental, atributnya adalah nomor NPWP, nama rental, nomor telepon, dan alamat. Nah, kemudian ketiga, dari entitas mobil, atributnya kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa mobil. Yang keempat, dari entitas sewa mobil, atributnya adalah nomor sewa, tanggal kembali mobil, dan denda. Nah, yang ketiga, kita mengidentifikasi himpunan relasi. Himpunan relasi menggambarkan hubungan atau asosiasi antara dua entitas atau lebih. Nah, dari sini bacanya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah juga bisa. Nah, relasi antara customer dan rental adalah customer mendaftar ke rental.
Nah, kemudian dari rental customer adalah karena customer mendaftar ke rental, maka rental melayani customer. Nah, lalu rental menyediakan sewa mobil. Nah, dari mobil ke sewa mobil, relasinya adalah mobil disewakan oleh sewa mobil atau layanan sewa mobil. Kemudian sewa mobil dengan rental, relasinya tersedia karena relasi dari rental dan sewa mobil adalah rental menyediakan layanan sewa mobil, maka berarti layanan sewa mobil tersedia di rental atau tenor rental. Kemudian sewa mobil dengan mobil adalah sewa mobil menyewakan mobil, karena dari sebelumnya mobil disewakan oleh sewa mobil. Nah, maka di sini relasi dari sewa mobil ke mobil adalah sewa mobil menyewakan mobil. Kemudian menentukan derajat relasi atau kardinalitas. Nah, penentuan derajat kardinalitas ini kita harus memahami kasus antar entitas, apakah antar entitas tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Nah, dari kasus di atas sudah diidentifikasi beberapa relasi, yaitu karena ini relasi, maka derajat kardinalitasnya adalah banyak customer mendaftar ke rental, kemudian rental melayani banyak customer. Yang ketiga, rental menyediakan layanan sewa mobil ke banyak customer. Keempat, layanan sewa mobil menyewakan banyak mobil. Nah, yang kemudian kita lanjut ke pembuatan diagram IRD. Nah, di sini saya sudah berada di tampilan awal Microsoft Visio. Kita bisa menggunakan software lain seperti Draw.io atau YED Graph. Namun di sini saya menggunakan Visio karena sudah biasa menggunakan ini. Nah, langsung saja kita mulai blend drawing. Nah, klik ya. Size-nya kita 4. Kemudian pertama-tama kita tambahkan dulu shape-nya, software atau flow. Nah, salah. Oke. Yang pertama kita buat pertama-tama kita buat entitasnya terlebih dahulu. Kita panjangin sedikit kali ya. Kemudian kita salin. Kita akan membuat 4 entitas. Dan kita akan menambahkan relationship-nya, entity relationship. Kita samakan ukurannya.
kita salin. Nah, kemudian kita hubungkan ke tiap entitas. Kemudian kita akan menambahkan atribut dari entitas-entitas ini. Untuk atribut kita menggunakan simbol oval. Kita sesuaikan dulu ukurannya agar sama. Nah, karena tadi kita menggunakan setiap entitas ada 4 atribut, maka kita akan membuat 4 atribut. Kita copy. Terlalu tinggi. Kita akan bagi. Udah lebih. Kemudian kita hubungkan atribut-atribut ini ke entitas-entitas ini. Mungkin sebelumnya kita namakan dulu tiap entitas ini. Yang pertama adalah ganti ukuran font. Nah, pertama kita akan menambahkan entitas customer. Ini 15. Nah, kemudian di sini karena customer mendaftar ke rental, maka kemudian di sini kita tambahkan rental. Di sini dalam artian ini adalah tono rental. Kemudian karena rental menyediakan layanan sewa mobil, maka di sini sewa mobil. Nah, di sini karena sewa mobil menyediakan mobil, di sini berarti oke. Kita menghubungkan dulu entitas ini, tiap atribut maksudnya, ke setiap entitas. Nah, kemudian kita tambahkan isi dari atribut-atribut tadi yang sudah kita tentukan di awal. Ini kecil dulu ya. Untuk customer, atribut pertamanya adalah
nomor KTP. Oke. Kemudian nama customer, lalu alamat customer, kemudian nomor telepon. Oh iya, kita buat ini agar rapih, garisnya lurus. Nah, kemudian kita ke rental. Yang pertama adalah nomor NPWP. Kemudian nama rental, lalu alamat rental, lalu habis itu nomor telepon. Nah, sewa mobil pertama adalah nomor sewa, kemudian tanggal sewa, lalu tanggal kembali, kemudian denda. Di mobil, kode mobil, lalu jenis mobil, tahun mobil, kemudian harga sewa. Oh ya, kemudian kita tambahkan relasinya. Nah, relasi dari customer ke rental adalah customer mendaftar ke rental. Customer mendaftar ke rental terlebih dahulu, kemudian rental menyediakan, karena rental menyediakan layanan sewa mobil. Kemudian sewa mobil dengan mobil, relasinya adalah menyewakan. Nah, dari sini sudah terlihat diagram ERD-nya. Buahnya adalah pertama, customer mendaftar terlebih dahulu ke rental. Dalam artian di sini adalah Tono Rental. Kemudian rental menyediakan sewa mobil. Nah, dari sewa mobil, mobil menyewakan mobil. Nah, sini adalah ini. Kemudian setelah customer mendaftar rental, customer memberi nomor KTP, nomor NPWP, tidak. Nah, kemudian setelah ini kita membuat, kita lupa menambahkan relasi. Berarti customer banyak, karena tadi itu ya, banyak customer mendaftar ke rental, berarti simbol relasinya kardinalnya adalah M. Ini sini ada artian many to
Karena rentalnya di sini adalah tono rental, berarti berarti rentalnya adalah 1. Berarti sini 1. Karena banyak customer mendaftar ke tono rental, dia hanya 1. Kemudian rental ke sewa mobil, relasinya adalah 1 ke 1. 1 ke 1 karena ini tono rental memiliki layanan sewa mobil yang hanya 1. Mungkin jika di soalnya ada beberapa cabang, kita bisa menggunakan rental 1 ke banyak. Misalkan, namun sini karena hanya ada 1 alamat, maka relasinya adalah 1:1. Kemudian relasi sewa mobil, karena satu layanan sewa mobil menyewakan banyak mobil ke customer, berarti relasinya adalah 1 ke many, 1 to many, karena layanan sewa mobil menyewakan banyak mobil. Nah, seperti ini diagram ERD yang sudah kita buat. Dasarnya adalah banyak customer mendaftar ke tono rental. Kemudian tono rental menyediakan sewa mobil dan menambahkan tanggal sewa customer menyewa mobil. Kemudian di sini hubungannya adalah customer ke tono rental, kemudian tono rental ke layanan sewa mobil, kemudian layanan sewa mobil menyewakan mobil yang akan customer sewa. Hubungannya adalah mobil ke sewa mobil, many to one atau one to many. Kemudian hubungan tono rental, relasi tono rental ke sewa mobil adalah one to one. Kemudian relasi antara customer ke rental adalah many to one, karena banyak customer mendaftar ke tono rental. Kemudian setelah kita buat diagram, kita tentukan primary key pada atribut ini dari setiap entitas. Nah, primary key adalah suatu kata kunci yang sifatnya berbeda dari maksudnya tidak akan sama dengan pada tiap fieldnya atau isinya. Nah, dari customer ini, atribut customer, atribut yang isinya berbeda-beda atau bersifat unik, apakah nama setiap orang ada, berarti di sini nomor telepon, nah karena hanya ada ini part ini, maka kita akan menggunakan nomor KTP sebagai primary key. Primary key ditandai biasa dengan underline atau ini garis bawah pada step ini.
Namun sini kita tambahkan ketebalan agar lebih jelas. Kemudian di rental primary key-nya adalah yang tidak akan sama, kita akan menggunakan nomor NPWP saja. Kita tebalkan. Kemudian pada atribut sewa mobil primary key-nya nomor sewa. Kemudian mobil adalah sewa mobil. Nah, primary key di sini adalah menghubungkan antara atribut mobil dan sewa mobil atau lain sebagainya. Nah, itulah pembuatan diagram IRD menggunakan Microsoft Visio. Nah, berikut hasil diagram IRD yang barusan kita buat. Barusan saya buat maksudnya. Nah, ini hasilnya tadi saya buat dengan nomor KTP sebagai primary key dari customer. Kemudian nomor NPWP sebagai primary key dari rental, nomor sewa primary key dari sewa mobil, dan kode mobil primary key dari atribut mobil. Yang adalah customer mendaftar ke rental, kemudian rental mencatat data dari customer, nomor sewa, tanggal kembali dan dendanya, dan sewa mobil mencatat dari ini menyewakan mobil. Urutannya begini ya, customer, rental, sewa mobil, lalu mobil. Kemudian ada apa lagi? Oh, tidak bisa. Baik, kita langsung ke. Terima kasih sudah mengikuti video pembuatan tugas 1 saya dalam membuat diagram IRD ini atau Entity Relationship Diagram. Apabila ada salah kata dalam berucap, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.